Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Aliyatus Salamah, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi psikologi komunitas tentang konsep berpikir resilient. Sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya mengenai apa itu resilient. Jadi pada intinya, resilient adalah bagaimana kemampuan individu untuk bisa bangkit dari kondisi sulit dan mampu kuat lagi meskipun pernah menjadi lemah dan jatuh sebelumnya. Menjadi resilient tidak berarti tidak akan mengalami kesulitan, stres, kesusahan, dan penderitaan, tetapi bagaimana kita mampu mengatasi rasa sakit dan penderitaan emosional tersebut. Nah, resilient bukan suatu kepribadian yang sifatnya tetap. Resilient adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan kembangkan. Bagaimana resilient bisa kita capai? Hal pertama yang dibutuhkan resilient adalah emosi yang stabil. Emosi stabil dapat membantu kita berupaya mengatur strategi untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Upaya untuk keras melakukan strategi ini disebut perseverance. Nah, perseverance inilah yang merupakan salah satu modal untuk memiliki resilient yang bagus. Selain perseverance, kita juga butuh yang namanya regulasi emosi. Regulasi emosi ini membutuhkan kemampuan kita untuk tetap tenang dan juga fokus sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi penyelesaian masalah yang kita hadapi. Perseverance dan regulasi emosi adalah modal kuat kita untuk memiliki resilient di dalam diri. Saya beri contoh, semisal dalam situasi pandemi sekarang ini, selain fenomena umum sebagai dampak dari pandemi, ada satu fenomena yang kebetulan tidak jarang saya temui di sosmed, yaitu fenomena ghosting atau diputusin pacar karena LDR, yang membuat mereka berada dalam keadaan sedih, berlarut-larut, terpuruk, yang berdampak pada terganggunya aktivitas harian mereka seperti tidak fokus belajar, tidak nafsu makan, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana individu resilient jika berada di kondisi demikian? Kita gunakan rumus tadi, yaitu perseverance dan regulasi emosi yang menghasilkan resilient. Nah, untuk mendapatkan perseverance, kita harus dalam keadaan stabil dulu. Pikiran rileks, kemudian tenang, sudah tidak baper lagi, sedihnya sudah terkontrol dahulu. Kemudian, baru kita bisa fokus mencari jalan keluar. Kenapa saya bisa sedih ini? Kenapa bisa terpuruk ini? Bagaimana seharusnya saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk kembali semangat beraktivitas seperti biasanya? Nah, setelah kita memiliki jawaban, kita akan mampu bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan mungkin bisa lebih fokus pada hal-hal penting untuk hidup kita seperti pencapaian kematangan karir sehingga mengesampingkan dunia romance. Nah, menurut Ravitch and Shate, individu yang resilient tidak akan menyalahkan orang lain maupun lingkungan atas apa yang ia alami. Mereka tidak terfokus pada faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka. Sebaliknya, mereka memfokuskan dan memegang kendali penuh pada pemecahan masalah. Perlahan mereka mulai mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan mereka bangkit dan meraih kesuksesan. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.